Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ulangin dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran IPS. Alhamdulillah, hari ini yang hadir Rezi, Vigo. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kemudian memahami pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Memahami pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, memahami pengaruh konversi lahan pertanian ke industri, dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Menganalisis bencana yang terjadi di kawasan ASEAN akibat faktor alam. Kemudian mengidentifikasi berbagai jenis sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara di negara-negara ASEAN sebagai bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menganalisis mengenai pengaruh konversi lahan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ustazah minta Herzi bacakan kondisi alam sampai sini. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Nah, jadi kondisi alam dan kondisi sosial di negara ASEAN ini relatif homogen. Homogen ada yang tahu apa artinya? Homogen apa? Vigo, apa arti homogen? Enggak, kurang tahu, Ustazah. Jadi, homogen itu artinya sama, satu jenis. Jadi, kondisi alam dan kondisi sosial di negara ASEAN itu sama, satu jenis gitu. Sehingga itu saling memudahkan untuk interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Dan banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi, antara lain faktor iklim dan faktor geografi. Faktor geologi juga. Nah, di sini ada faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadi apa? Ayo Risma, terjadi apa ini? Kemarau. Ya, terjadinya musim kemarau dan musim Hujan. ya. Jadi,
Itu bisa menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Kemudian iklim yang dipengaruhi tiupan angin, yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim Muson. ya dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisik. Iklim fisik ini dipengaruhi dengan adanya keadaan fisik suatu wilayah seperti apa? Pigo. Iklim fisik dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu daerah seperti ayo Pigo. Seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Ya, di perairan laut, pegunungan, dan dataran ya. Nah, kemudian negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Nah, ini di gambar ini ada contoh bencana klimatik yang sering melanda negara-negara ASEAN. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Banjir. Ya, banjir. Ini juga banjir ya. Ini gambar kekeringan. Nah, jadi banjir itu biasanya juga menimpa di bagian Bangkok, kekeringan di Jawa Timur, Indonesia. Nah, selanjutnya faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan, penyusunan di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumpukan antar lempeng. Amatilah gambar berikut ini yang menunjukkan posisi lempeng di wilayah negara-negara ASEAN. Nah, jadi ini ada namanya lempeng Eurasia, lempeng India Australia, lempeng Filipina. Nah, dari peta ini ada tumpukan lempeng dan pergeseran gunung berapi di negara-negara ASEAN. Nah, ini apa? Yang di gambar kedua ini ada titik-titik merah. Nah, itu apa? Ada yang tahu? Gunung berapi. Ya, itu gunung berapi. Ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan ke negara-negara ASEAN lainnya juga ya. Nah, Ustazah minta buat Risma bacakan. Lempeng dan pertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Ya, cukup. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggempakan dunia terjadi di wilayah Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2006. Ya, terima kasih Risma. Nah, jadi pergerakan lempengnya tadi yang bertumpuk itu mengakibatkan bencana geologis sehingga terjadinya gempa bumi karena lempengnya bertabrakan. Nah, apabila terjadinya di laut itu mengakibatkan tsunami. Jadi si air lautnya itu akan ke daratan gitu. Jadi setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Myanmar itu pernah mengalami gempa bumi yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Contohnya itu di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2006. Di mana itu? Di Aceh. Ya, di Aceh. Nah, negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Nah,
Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam berupa barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah dan mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, di sini contohnya ada Indonesia. Nah, barang tambang yang dimilikinya apa di sini? Minyak bumi, batu bara, timah, emas, Ya. perak. Kemudian Malaysia apa, Hezi? Biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Ya. Vigo, selanjutnya Filipina. Vigo. Iya, Ustazah. Jadi, Nah, Filipina apa barang tambang yang dimilikinya? tembaga, nikel, emas, timber, seng, Kobalt. kobal, batu bara, krom, dan mangan. Ya. Begitu Thailand juga memiliki barang tambang berupa timah, mangan. Brunei Darussalam, minyak bumi dan gas alam. Vietnam, batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Laos, benang, nikel, batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Myanmar ada timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, batu giok. Kamboja itu biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Nah, di sini ada pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, di sini Putri, tolong Ustazah minta bacakannya ini ya. Bisa Putri? Kelihatan nggak gambarnya? Halo Putri. Oke. Puri. Oh, Puri. Maaf lah, Purila. Iya, Ustazah. Nah ya, Puri, tolong bacakanlah. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Nah ya, di sini ada contohnya yaitu alat transportasi tradisional dan modern. Ini apa ini? Gerobak sapi. Ya, gerobak sapi ini. Ya, pada zaman dahulu transportasinya mereka menggunakan sapi ya, gerobak sapi. Sekarang sudah bisa menggunakan kereta. Dulu itu butuh waktunya berjam-jam buat sampai tujuan. Sekarang menggunakan kereta bisa cuman bermenit-menit aja. Selanjutnya, teknologi transportasi. Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan keamanan yang tinggi. Selanjutnya, Ustazah minta Herzi, tolong bacakan dari kereta cepat. Sampai habis. Ya. Kereta cepat, monorel, pesawat terbang, dan speedboat
terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN seperti pedati, delman, dan becak. Nah, ada yang tahu apa arti pedati? Tahu nggak apa itu pedati? Betul saja. Pedati ini adalah alat transportasi pada zaman dahulu. Nih. Nah, pedati itu kurang lebih seperti ini. Jadi pedati itu ada gerobak yang ditarik oleh sapi atau kuda. Jadi kan seperti ini tuh. Ya, dipahami? Dalman sudah tahu, Dalman? Tahu. Tahu Beca saja. sampai saat ini masih ada? Ada saja. Ada. Pakai motor itu. Ya, dulu kan beca tuh menggunakan sepeda tinjak ya. Sekarang sudah bisa menggunakan sepeda motor. Di depannya beca gitu. Nah, ini ada pesawat. Sekarang menggunakan pesawat bisa kemana-mana, bahkan cuma berjam-jam aja atau bermenit-menit aja. Dulu itu kalau mau ke antar pulau bisa menggunakan feri atau kapal itu, tetapi memakan waktu berhari-hari ya. Setelah itu sudah bisa menggunakan kereta, pesawat, jadi waktunya semakin singkat. Kemudian ada perkembangan sarana transportasi. Itu membutuhkan ruang sebagai sarana maupun prasarana. Sudah minta Pigo tolong dibacakan. Sampai pembangunannya. Semakin banyak alat transportasi darat, laut, ataupun udara. Sarana dan prasarana menunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Ya, nah karena semakin maju transportasinya, maka tempatnya pun juga harus dibenahi lagi. Misalnya jalan, semakin luas kan sekarang ini. Dulu jalannya sempit, sekarang sudah ada jalan yang satu arus, bahkan ada jalan yang flyover gitu. Sudah ada jalan tol, kemudian bandaranya juga diluasi menjadi bandara internasional. Bandara terminal. Nah, kemudian pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah menjadi bangunan jaringan jalan. Jadi yang dulunya itu hutan, sawah, sekarang sudah dibangun jadi jalan. Nah, di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih. Singapura dan Thailand ingin mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Nah, bahkan sudah karena banyaknya jalan di atas tanah, bahkan mereka ingin membuat jalan di bawah tanah gitu. Saking berkembangnya transportasi di negara-negara ASEAN ini. Kemudian perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitar bandara. Misalnya lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau pesawahan kini dikonversi menjadi perluasan area di bandara. Contohnya, pembangunan bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan bandara Don Muang, Bandara Luang Prabang di Laos, Bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan lainnya. Nah, kemudian ada teknologi komunikasi. Tidak hanya secara transportasi saja yang mengalami kemajuan dan perkembangan, tetapi di komunikasi pun juga berkembang. Contohnya ini apa ini? Gambar apa ini? Ya, gambar surat. Ini apa? SMS ya. Dulu kita menggunakan SMS. Dan mungkin para orang tua kita terdahulu itu menggunakan surat buat apa-apa nanti kirim lewat pos atau ya pengiriman lainnya. Kemudian berubah lagi menjadi SMS, kemudian berubah lagi menjadi BBM, dan sekarang apa yang sering digunakan? Sekarang ini kita komunikasi lewat apa? Apa yang Ya, aplikasinya kadang kita menggunakan chattingan di WhatsApp,
Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi komunikasi juga ikut semakin berkembang gitu. Contohnya pada saat ini selama pandemi kan kita sekolahnya secara online ya. Nah, teknologi komunikasi yang membantu kita saat ini apa? Nih kita sedang melaksanakannya apa itu? Zoom. Ya, yaitu sekolah secara tatap online aja gitu, nggak bisa secara langsung. Itu adalah salah satu teknologi di bidang komunikasi. Nah, Ustazah minta Puri tolong bacakan sampai sini. Yang biru itu saja. Yang biru. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat. Contohnya dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Nah, ya. Jadi karena perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan, jadi teknologi transportasinya dan komunikasi itu dapat dilihat dari aspek-aspek gitu. Dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Contohnya di sini ada aspek sosial. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Kemudian kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Contohnya sekarang ini kebutuhan transportasi massal yang semakin tinggi itu bisa menggunakan mobil. Kadang dalam satu mobil bisa banyak orang kan. Kalau kendaraan cuma bisa satu atau dua orang. Itu mengakibatkan juga kemacetan. Nah, kemudian maraknya perdagangan manusia. Kerjasama luar negeri semakin mudah karena dia saling bersosial menggunakan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga kerjasama luar negeri itu semakin mudah. Misalnya dengan kayak mengimpor dan mengekspor barang itu kan semakin mudah jadinya kerjasamanya. Kemudian di bidang ekonomi, Ustazah minta tolong bacakan. Apa? Ekonomi, di bidang ekonomi. Ulun. Isma. Oh. Bertambahnya pendapatan negara di pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Nah, ya, dari aspek ekonomi ini pendapatan negara dari pajak itu lumayan banyak juga. Kemudian pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan. Perbelanjaan yang sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat itu belanja di mana? Biasanya mereka juga berbelanja di mall ya, bahkan sudah di online kayak gitu, tempat wisata. Nah, dan tempat wisata itu tidak hanya masyarakat dalam saja yang bisa datang, tapi masyarakat luar juga bisa datang kan. Nah, itu bisa menambah pendapatan ekonomi negara. Kemudian tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nah, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Contoh misalnya nih, mau beli barang branded ke luar negeri, itu kan semakin mudah tuh dijangkau dengan cara belanja online. Terus nanti barangnya datang ke Indonesia dengan itu namanya diimpor dari negara luar ke dalam negeri. Kemudian di bidang budaya, sudah minta tolong Pigo bacakan. Terjadi akulturasi budaya secara dasar maupun tidak. Perubahan sistem nilai dan norma. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Ya, jadi karena semakin berkembangnya transportasi komunikasi itu
bisa mengakibatkan juga terjadinya aspek budaya gitu, terjadinya akulturasi budaya secara dasar maupun tidak. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma. Ada yang kadang juga melanggar norma ya karena berlebihan dalam bertindak. Kemudian terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Apa itu hedonis? Ayo, ada yang tahu hedonis itu apa? Enggak usah. Jadi kecenderungan gaya hidup hedon, kayak hidupnya cuma buat poya-poya, kayak gitu ya, buat senang-senang. Kan banyak ya, jadinya kecenderungan gaya hidup buat senang-senang gitu, buat gaya-gaya. Bahkan saat ini banyak tuh di sosial media yang hidupnya cenderung gaya-gaya, hedonis. Kemudian aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Nah, jadi alirannya itu kadang yang harus perlu kita filter dulu sebelum kita perlu mengenalnya lagi, karena alirannya itu ada yang membawa positif dan ada yang negatif. Jadi kita harus memfilter itu terlebih dahulu. Kemudian pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota lain tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Pilihan konsumen pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Jadi karena banyaknya kegiatan ekonomi dari luar negeri itu mereka saling bersaing buat mendapatkan tempat kayak gitu. Jadi mereka saling bersaing menjadi lebih ketat lagi adanya kompetitor dari luar negeri tersebut. Nah, di sini sekedar wawasan ya, AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. Coba amatilah benda di sekelilingmu, kemudian lihat produk yang digunakan dalam keseharian itu seperti barang elektronik. Negara manakah yang produksi barang itu? Nah, di rumah ada apa? Ada handphone? Ya, itu kira-kira dari Indonesia atau dari luar negeri? Dari luar Dari negeri. luar saja. Nah, ya. Contohnya, punya ustazah itu. Nih, itu dari luar juga, bukan dari Indonesia. Kayak kipas angin, dari mana? Merek apa ya? Kipas angin. Produk Indonesia Ustazah. Oh iya, produk Indonesia. Tahu Nah, nih kipas. kira-kira kalian tahu nggak produk luar negeri yang ada di kalian itu apa aja? Produk elektronik, ya, yang dari luar, yang bukan dari Indonesia, ada nggak di rumahnya? Ada nih Mas Logitech. TV. Ada nggak usah ada TV. Tapi ada juga yang dari luar, ada yang dari dalam. Ada nggak lagi? Jepang. Cukup ya. Sekarang itu ini mengenai wawasan tentang Singapura. Siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Yang mana? Yang ini, Singapura. Sampai yang stabil. Ya, Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Ekonomi di Singapura mendapat peringkat sebagai negara yang paling terbuka di dunia, negara dengan angka korupsi paling sedikit, dan negara yang paling pro-bisnis. Selain itu, Singapura juga termasuk salah satu dari 4 macan Asia. Pajak di Singapura relatif rendah, dalam tanda kurung 14,2% dari PDB. Singapura juga merupakan negara yang pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia
BUMN memainkan peran besar dalam perekonomian Singapura. Karena negara memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan terbesar seperti Singapura Airlines, Singtel, ST Engineering, Engineering. dan MediaCorp. Investor juga sangat tertarik untuk berinvestasi di Singapura karena iklim investasi yang sangat menarik dan suhu politik yang stabil. Iya. Padahal kan Singapura adalah negara yang tidak mempunyai pendapatan dari hasil tambang. Tetapi Singapura adalah negara yang apa tadi? Yang paling terbuka di dunia dan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia ya. Karena Singapura itu lebih terbuka secara ekspor dan impor. Kemudian juga dia bisa mengutamakan di sektor dagang. Kemudian negara dengan angka korupsi paling sedikit. Nah, di Indonesia apakah korupsinya sudah sedikit? Belum. Nah, setelah itu kita perlu memperbaikinya terdahulu agar kita bisa menjadi negara maju. Nah, negara Singapura adalah negara yang paling pro bisnis, artinya Singapura itu sangat pro terhadap bisnis, mudah dalam berbisnis, sehingga dia bisa menjadi negara maju. Dan pajak di Singapura relatif rendah. Dan investor juga sangat tertarik untuk berinvestasi di Singapura karena iklim investasi yang sangat menarik dan suhu politik yang stabil. Selanjutnya ke pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Pernah nggak mendengar? Kalau Singapura ingin memperluas wilayahnya, pernah dengar? Belum. Enggak saja. Oh. Belum. Jadi Singapura itu dulu pernah ingin reklamasi untuk memperluas daratan. Jadi reklamasi itu apa sih? Tahu nggak reklamasi itu apa? Alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Iya, reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lainnya, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Jadi yang awalnya itu adalah area pertanian, diubah menjadi area pemukiman dan industri. Itu dinamakan konversi lahan. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Bahkan di Indonesia pun sudah ada ya, yang awalnya itu adalah lahan buat pertanian digunakan untuk lahan pemukiman atau lahan industri ya, dibangunnya perusahaan-perusahaan. Itu juga ada ya di Indonesia. Ada yang dibikin perumahan. Nah ya ada. Apalagi itu yang di daerah Banjar sana misalnya juga ada. Kemudian pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang mau membacakan? Bacakan. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi permukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Nah, ini apa nih? Gambar apa? Gambar orang yang sedang? Bertani. Tani. Iya.
Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang awalnya mereka gunakan untuk bertani, sekarang dibangun apa? Dibangun perusahaan, dibangun tempat untuk industri, bahkan dibangun untuk lahan pemukiman. Nah, jadi lahan pertanian itu semakin sedikit karena sudah dibangun. Selanjutnya, konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Seperti apa? Seperti negara apa? Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Ya. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika satu petak lahan telah dikonversi oleh orang lain, maka lahan pertanian di sekitarnya itu juga ikut gitu. Juga rawan dikonversi juga. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Ya, awalnya lahan pertanian diolah jadi lahan pemukiman. Kemudian pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya, pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut. Nah, alasan si pemilik perusahaan mendirikannya di tempat itu karena apa? Karena ini pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Karena lahannya itu strategis, jadi mau dibangun perusahaan gitu. Sebagian besar lahannya strategis, termasuk merupakan lahan pertanian. Kadang pertanian itu ada nggak yang di pinggir jalan? Ada. Nah, jadi karena lahan pertanian itu di pinggir jalan, wah ini strategis nih tempatnya. Lalu si pemilik perusahaan itu ingin membelinya gitu, ingin diolahnya menjadi pembangunan industri di sana. Kemudian harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Nah, jadi lahan pertanian itu harganya lebih murah daripada lahan-lahan buat pemukiman lainnya gitu. Jadi para pemilik perusahaan itu maunya beli lahan pertanian. Kemudian pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Karena aksesnya lebih mudah, lalu mereka menginginkan buat di lahan pertanian aja katanya. Kemudian industri dibangun dekat dengan bahan baku bahan pertanian, menjadi pilihan yang baik. Jadi karena di lahan petani itu dekat dengan itu bahan bakunya, lalu perusahaan inginnya membangun di daerah tersebut karena ini dekat nih sama bahan baku katanya. Kemudian ada faktor sosial dan budaya hukum waris. Nah, kemudian konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka dan digantikan oleh uang. Ya, karena terusir itu dalam artian petani itu menjual tanahnya ke si pemilik perusahaan. Gitu. Awalnya petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani guram atau tak bertanah karena sudah dijual, sudah dibeli oleh pemilik perusahaan. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial. Kemudian budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Awalnya anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian. Nah, karena itu sudah diuangkan, jadi anak-anak petani itu tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tetapi diganti dengan bagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat.
dan tidak mendekati lahan produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, karena yang awalnya itu lahan pertanian diubah jadi lahan industri, maka muncullah itu berbagai masalah. Di antaranya adalah apa ini? Lahan pertanian berkurang. Ya, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Karena lahan pertanian semakin berkurang, maka produktivitas pangannya itu semakin menurun. Kayak itulah. Kemudian lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik itu polusi tanah, air, maupun udara. Kemudian ini apa? Lahan Fungsi lahan itu menular, yang mengancam Tersediaan lahan pertanian. ya karenanya menular sehingga ketersediaan lahan petani itu semakin terancam. Nah, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Sebelumnya tadi menjadi lahan industri. Sekarang kita lanjut ke lahan pemukiman. Jadi pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman ini, pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia kan. Nah, karena semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak digunakan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Jadi mau itu berubah menjadi lahan pemukiman ataupun industri, itu sama-sama mempunyai dampak. Dan biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya sebagai berikut. Yang pertama apa ini dampaknya? Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Ya, yang kedua. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Ya, selanjutnya. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Berkurangnya lahan resapan air. Karena yang awalnya ditanam buat bertani, sekarang diubah menjadi lahan buat pemukiman, buat dibangun rumah, maka semakin hilang pula gitu lahan buat bertani. Kemudian petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya karena nggak bisa lagi bertani karena lahan sudah tidak ada. Kemudian hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau ETH. Yang awalnya itu pertanian, yang hijau-hijau, sekarang sudah dibangun rumah-rumah pemukiman. Sehingga hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Berkurangnya lahan resapan air. Yang awalnya itu ada pohon yang bisa nyerap air, sekarang sudah ditebang jadi rumah-rumah warga. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Nah, jadi itu sangat penting ya, lahan pertanian itu, tapi itu juga mempengaruhi kebutuhan manusia gitu. Karena manusia itu juga perlu tempat buat bermukim, buat mendirikan rumah, sehingga ya lahan pertanian yang diolahnya.
lahan tidak dapat dicegah. Nah, konversi lahan ini juga ternyata tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang itu tadi tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan. Silakan sudah minta buat Duri membacakan faktor alam yang menimbulkan interaksi antar negara apa? Ini. Faktor alam. aja, Mbak. Ustazah. Iya, baca. Faktor alam yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara disebut antara lain faktor iklim, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Jadi faktor alam yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara adalah faktor iklim, yaitu iklimnya sama-sama gitu. Jadi mereka bisa saling bekerja sama. Ya, faktor iklim. Kemudian faktor geologi, sama-sama mempunyai geologi gitu. Kemudian ketersediaan sumber daya alam. Mereka saling bekerja sama buat memenuhi kebutuhan negaranya. Ada yang punya sumber daya alamnya bagus, ada juga yang punya sumber daya manusianya yang kreatif, sehingga itu bisa membantu negaranya untuk terus maju dan berkembang. Tadi siapa negara yang tidak punyai mata pencaharian dari tambang? Negara mana? Singapura. Ya, Singapura. Singapura lebih ke sumber daya alam atau sumber daya manusia? Sumber daya manusia. Ya, kalau Indonesia lebih ke Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah gitu. Bahkan negara lain pun juga punya kaya dengan sumber daya alam juga. Nah, di sini paling banyak siapa yang memproduksi barang tambangnya? Yang paling banyak siapa? Myanmar. Ya, Myanmar juga banyak. Indonesia juga banyak, minyak bumi. Nah, kemudian pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Tadi ada teknologi apa? Transportasi dan komunikasi. Contoh yang transportasi tadi apa? Yang dulunya A, yang sekarang jadi B. Contohnya apa? Siapa yang sapi tadi itu? Ya, dulunya menggunakan sapi, delman, sekarang sudah jadi Kereta, Jadi mobil, sekarang sudah menggunakan pesawat, kereta. Di bidang teknologi komunikasi, dulunya kita menggunakan surat. ya, SMS. Sekarang dan bisa pakai WA chattingan. pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi dilihat dari kegiatan Ekspor dan impor. ya, ekspor itu artinya apa? kirim. Contoh, ada yang bisa mencontohkan? Satu aja. Contoh. Seperti menjual barang keluar. Nah, misalnya si Risma menjual barang online-nya ke negara tetangga, misalnya ke Malaysia. Nah, itu ada suatu kegiatan ekspor, yaitu si Risma mengeluarkan barangnya ke negara lain. Kalau impor, Membeli barang dari negara. iya, masukkan barang dari luar ke dalam negeri. Contoh ekspor impor di Indonesia apa? Ada yang tahu? Contohnya nih, misalnya Indonesia mengekspor besi ke Jepang. Kemudian besinya itu diolah oleh Jepang berupa teknologi, jadi kayak kendaraan atau apa.
mobil misalnya. Nah, dan mobil itu diimpor oleh Jepang ke Indonesia. Jadi itu adalah kegiatan ekspor impor. Paham? Paham. Kemudian pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Tadi ada 2 konversi lahan. Yang pertama, konversi lahan pertanian menjadi lahan Industri. ya. Yang kedua, Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. iya. Sudah paham sampai sini? Paham. Nah, karena sudah paham, maka ada latihan. Nah, paham kan tadi? Jadi kita akan melaksanakan latihan. Misalkan latihannya, sini sudah mau menjelaskan dulu. Bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN? Nah, bagaimana tuh peran teknologi komunikasi di bidang komunikasi ya, berarti adalah materinya, jadi kalian bisa cari, bisa diisi jawabannya. Yang nomor 2, jelaskan mengapa Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri. Sudah tahu kan jawabannya apa? Tadi paham lah? Nah, Keke ini sudah tahu jawabannya apa. Kenapa jadi Singapura itu lebih fokus pada perdagangan dan industri? Yang nomor 3, jelaskan dampak positif dan negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi kalian cari dampak positifnya apa, negatifnya apa. Dan nomor 4, jelaskan perkembangan teknologi informasi saat ini. Perkembangan teknologi informasi. Sekarang dulu misalnya kayak gimana, sekarang kayak gimana. Nah, itu adalah perkembangan teknologi informasi. Jadi bagaimana tuh perkembangan teknologi informasi saat ini. Yang nomor 5, bagaimana upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana upaya ASEAN untuk menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara. Sudah jelaskan tadi ya. Untuk latihannya ada yang ditanyakan? Ditulis kayaknya soalnya. Nah, soalnya tulis aja. Question? Tidak ada. Mau bertanya apa? Seputaran materinya. Nih. Ada yang ditanyakan? Redaksi. Kira-kira sudah paham lah? Paham. Paham. Jadi tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nggak tahu saja. Sekarang Ustazah yang bertanya. Tadi faktor yang mempengaruhi faktor alamnya tadi apa? Ada 2 faktor tadi. Iklim. Dan Iklim. faktor iklim dan awalnya G. Geologi. Ya, faktor iklim dan geologi. Selanjutnya tadi ada kemajuan di bidang teknologi, yaitu teknologi Komunikasi dan transportasi. Ya. Kemudian ada kegiatan, 2 kegiatan. Kegiatan apa tadi? Ya, Kegiatan ekspor dan impor. Jadi sudah paham ya? Paham. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai pembelajaran kita. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Dan apabila Ustazah banyak salah dan kata, mohon dimaafkan. Penutupnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang tadi mana tadi? Oh, soal yang tadi. Bila sudah dicatat boleh flip Pak Ustazah.
Iya, boleh. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, salam. Habis juga bilang. Sudah Helzin catatannya? Dua nomor lagi. Oke. Astagfirullah. Sudah. Ya. Assalamualaikum saja. Salam.